Halo teman-teman, kami dari Angkatan 47 Kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan Core Value ASN berakhlak yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Dumasari Harahap, SH MSI. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS tahun 2022 Angkatan 47. Yang pertama, Prima Prananta Milala. Yang kedua, Renaldi Fadil. Yang ketiga, Refrina Olivia Silain. Yang keempat, Ria Lestari Sijabat. Dan yang kelima, Reinhard Holong Situmorang. Ada 7 core value ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, harmonis. Yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Selamat menyaksikan video penerapan core value ASN berakhlak di unit instansi kerja masing-masing. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan adalah salah satu nilai dasar ASN yang menjadi pedoman perilaku bagi ASN untuk mendukung kinerja terbaik. Ramah dan senyum dalam melayani masyarakat. Cepat dan tepat waktu, serta tidak lupa mengucapkan terima kasih. Pelayanan publik berorientasi pada kepuasan pengguna layanan. Untuk memberikan pelayanan yang nyata, Anda harus menambahkan sesuatu yang tidak dapat dibeli atau diukur dengan uang, yaitu ketulusan dan integritas. Core value berakhlak yang kedua yaitu akuntabel. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi. Dapat diterapkan sebagai implementasi dengan hadir tepat waktu di kantor. Yang kedua, menjalankan protokol kesehatan sebagai bentuk integritas dalam bekerja, khususnya untuk saya yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang berada di lingkungan sekitar pasien. Yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan tidak menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, dapat tercermin dengan sikap yang tidak menerima segala bentuk gratifikasi sebagai wujud profesionalisme sebagai pelayan masyarakat. Adapun panduan perilaku core value ASN berakhlak untuk kompeten adalah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. Contoh penerapan perilaku kompeten pada unit kerja dapat dilihat sebagai berikut. Salah satu bentuk upaya yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi diri adalah dengan mengikuti bimbingan teknis, pelatihan dasar, ataupun dengan webinar. Contoh penerapannya yang kedua adalah dengan berbagi ilmu kepada rekan kerja. Dengan berbagi ilmu, maka secara tidak langsung kita juga mengembangkan kompetensi diri sendiri dengan mengingat kembali teori-teori dasar yang mungkin kita lupakan, namun kita kuasai dalam penerapannya. Dan contoh penerapan perilaku kompeten yang terakhir adalah sebagai seorang calon pegawai negeri sipil yang kelak akan menjadi seorang aparatur sipil negara, sebaiknya kita selalu membiasakan diri dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan bersungguh-sungguh. 3 panduan perilaku ASN harmonis. 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. Ketiga, menciptakan suasana kerja yang kondusif. Berikut contoh penerapan panduan perilaku ASN berharmonis di lingkungan pekerjaan. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, yang artinya kita harus saling menghargai jika terdapat perbedaan antara satu dengan yang lainnya, dan tidak mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, suka menolong orang lain, yang artinya ketika teman kita membutuhkan bantuan kita, maka kita dengan hati yang tulus dan ikhlas harus dapat membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Akan suasana kerja yang kondusif, yang artinya berkontribusi, membantu ataupun mendukung agar pekerjaan dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi yang akan dituju bersama.
Gimana Bang kerjaan Abang hari ini? Iya, kerjaan abang hari ini lancar kok. Semua tugas abang selesai. Oh, jadi kalau tugas Abang sudah selesai, apakah sudah bisa mengajukan cuti? Oh iya dek, tadi kebetulan abang jumpa sama pimpinan. Jadi cuti abang udah dia CC go. Wow, hore! Berarti kita bisa dong ke Sibolga, Bang. Ade udah pengen banget loh ke Pulau Mursala. Hore! Hore! Aduh, gimana nih ya dek? Apa, Bang? Coba deh lihat HP abang ini. Aduh, besok Abang harus masuk kerja ya, karena Abang dapat tugas dari pimpinan untuk menggantikan beliau ke Jakarta ya, Bang? Iya dek. Aduh, ya udah, nggak apa-apa, Bang. Kita sebagai ASN, kita kan adalah pelayan publik. Kita harus mengutamakan pekerjaan kita. Dan kita harus menerapkan nilai-nilai berakhlak. Nggak apa-apa, Bang. Semangat kerjanya. Iya loh dek, kita kan juga harus loyal kan kepada bangsa dan negara. Oke, semangat, Bang. Iya dek, makasih ya. Sama-sama. Ini saya akan membahas tentang penerapan core value ASN adaptif di unit instansi kerja kantor camat Siborong-Borong. Ada 3 panduan perilaku ASN adaptif. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Ketiga, bertindak proaktif. Seperti yang kita ketahui bahwa dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Akibat pandemi tersebut, ada banyak perubahan yang terjadi di negara kita sendiri. Salah satu contoh yaitu aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat digunakan sebagai paspor digital, terdapat fitur sertifikat vaksin dan hasil tes COVID-19 yang dapat diunduh. Tiga yaitu penerapan dari indikator bertindak proaktif, yaitu berinisiatif membantu memfasilitasi rapat yang akan dilaksanakan di Balai Kantor Camat Siborong-Borong. Yang ketujuh, implementasi kolaboratif di unit kerja. Pertama, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung memiliki berbagai jenis disiplin ilmu dan juga jabatan. Dengan demikian diharapkan segala disiplin ilmu tersebut dan jabatan tersebut memberikan kontribusi dengan melakukan kolaborasi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu tersebut, menghasilkan terobosan baru, misalnya pembuatan pendaftaran online di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung, di mana inovasi ini menghasilkan kemudahan bagi masyarakat dan pengguna layanan. Yang terakhir, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Rumah Sakit Umum Tarutung dilengkapi dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang melimpah, yang apabila dapat dimaksimalkan dengan baik dapat menghasilkan produk pelayanan yang berkualitas juga.